warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Fitri Dwi Utami dari UPTD SDN Pasawahan Anyar. Saya Ati Kurniawati dari UPTD SDN 9 Cisere. Saya Mirati Ramawati dari TK Trisula Perwari. Menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Alhamdulillah, saya sedang dalam keadaan Fitri. Nah, Fitri, sebelum Fitri pada kesempatan ini akan melakukan coaching ya. Nah, sebelum melakukan coaching, sebagai langkah awal nih ya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian saya juga akan mengamati dan juga menilai dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah rubrik penilaiannya sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum? Kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachi dan juga bagaimana coachi tersebut nanti merespon atau menanggapi. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan ya dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga maksimalkan potensi. Itu ya. Nah, ada 3 pertanyaan nih yang ingin saya ajukan sama Bu Fitri. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kemudian memberikan yang berbuat seperti itu ya. Baik, sekarang pertanyaan yang kedua, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oh, seperti itu ya. Baik, nah untuk pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya. Menemukan langkah dan mengatasi permasalahan. Coach saya nanti merasa terbantu. Ya seperti itu Bu. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Baik Ibu, demikian dulu ya mungkin dari saya. Silakan Ibu nanti melakukan coaching ya terhadap coachingnya. Terima kasih Bu Fitri atas kesempatannya berdialog ya sebelum melakukan coaching. Terima kasih Bu Fitri. Silakan nanti dilanjut dengan kegiatan coaching. Ya Mangga. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Miranti. Fitri, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saat ini saya alhamdulillah sedang sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Mohon maaf nih sebelumnya ada waktu luang bisa berdiskusi dengan saya. Kebetulan saya sekarang sedang ada waktu luang, ada waktu kosong. Namun Bu Miranti waktunya cukup terbatas, hanya 15 menit sampai 20 menit. Tidak apa-apa. Bu Fitri, alhamdulillah Bu Fitri ya Bu Fitri.
Bu Melati. Kira-kira yang ingin Ibu sampaikan sekarang apa ya? Sebetulnya suatu yang mengganggu pikiran saya saat ini. Jadi sekolah saya itu sangat anak itu tidak menyukai makanan-makanan itu bu, makanan sehat. Mereka sekolah itu membawa makanannya yang instan gitu ya, yang dibawanya itu yang awet, berasa dan bermanfaat buat saya. Saya jadi khawatir Bu Fitri karena saya ini kan mengajarnya di pendidikan anak SD. Jadi saya sangat khawatir dengan kesehatan mereka, kesehatan murid saya. Mereka itu jarang sekali membawa makanan sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, atau snack-snack sehat. Padahal di sekolah saya itu sudah ada aturan di dalam membawa bekal gitu ke sekolah, kayak nasi dan sayur atau ikan atau dengan snack yang sehat. Namun saya lihat mereka membawa bekalnya tetap saja yang instan seperti itu. Jadi sekarang menemui saya untuk kan kalau di sekolah itu murid-murid itu ke sekolahnya pasti membawa makanan yang tidak sehat ya, seperti junk food seperti itu ya. Jadi mereka itu tidak menyukai, kurang menyukai makanan sehat seperti itu ya. Ya, padahal mungkin nanti sekolahnya sudah ada jadwal ya, sudah ada jadwal untuk membawa bekal makanan sehat seperti itu ya. Jadi saya sangat paham, mungkin pasti Bu Miranti ada kekhawatirannya ya, melihat anak-anak seperti itu. Baik, Bu Miranti, kira-kira ya Bu Miranti, apa yang Ibu harapkan pada pertemuan kali ini? Tapi berharap Bu Fitri ya setelah saya ngobrol dengan Bu Fitri, dengan Sarah gitu ya, saya bisa menemukan solusi permasalahan saya gitu. Jadi saya nggak khawatir lagi gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu di sekolah supaya anak-anaknya itu bisa berubah gitu kebiasaannya gitu. Kan dengan kita saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Baik Bu Miranti, berdasarkan hasil pengamatan Bu Miranti nih ya, apa yang menyebabkan murid itu eh, tidak membawa makanan ke sekolah yang sehat-sehat gitu. Jadi masih membawa makanan yang instan, junk food gitu. Dan mereka tidak menyukai makanan sehat. Pengamatan Bu nanti itu kenapa ya anak-anak masih seperti itu? Kalau yang saya lihat Bu Fitri ya, jadi sepertinya anak-anak itu tidak menyukai sama makanan-makanan sehat seperti sayur dan buah gitu ya. Mereka nggak suka Bu. Kan ada juga sih beberapa yang membawa gitu ya makanan sehat. Cuman ketika ada anak yang membawa makanan sehat, itu kadang saya suka bertanya gitu pada saat makan. Nah, kok kamu hari ini bawanya ini makan ini? Habis makanan ini enak Bu, rasanya lihat aku suka. Terus pas mungkin dengan warna-warna dan bentuk-bentuk yang menarik juga mungkin ya. Jadi anak-anak suka dengan makanan instan seperti junk food itu ya Bu. Terus ada juga yang pernah eh, saya tanyakan juga ke anak-anaknya, anak-anak ini kenapa kok nggak dimakan? Pernah ada bawa gitu kan, pernah ada bawa sayur, buah. Oh, aku suka Bu itu sayuran ini. Itu yang pertama mungkin. Yang kedua, saya lihat juga sepertinya orang tua itu kurang kreatif Bu Fitri di dalam apa membawa bekal gitu, menyiapkan bekalnya gitu. Jadi kalau buah aja nggak dikasih kreatif mungkin gitu. Jadi anaknya kan nggak tertarik gitu ya terhadap makanan sehat. Itu mungkin yang saya Jadi anak-anak itu kurang menyukai makanan sehat dan kendalanya itu ada juga pada orang tuanya ya, kurang kreatif dalam menyajikan bekal anak-anak. Seperti itu ya Bu Miranti ya. itu Bu. Baik, lalu Bu Miranti, menurut Bu Mira, sejauh mana murid Bu Miranti mengenal makanan sehat yang baik untuk tubuh? Kalau saya ini sih Bu ya, saya lihat ya, sebetulnya kan kalau di sekolah mereka itu memang ada konten materi tentang makanan sehat. Salah satunya di sini ada teman buku. Jadi saya juga pernah
menyampaikan ke anak pelajaran ya tentang sehat, tidak sehat dan dampak ataupun apa kan kita mengkonsumsi makanan. Jadi itu juga diberikannya dengan video, melalui cerita, juga ataupun lewat permainan. Jadi mereka mengetahui sebetulnya. Cuman saya juga nggak tahu gitu Bu ya, kenapa kok mereka tetap aja gitu nggak mau gitu mengkonsumsinya. Atau mungkin saya kurang tepat ya Bu ya diberikan pembelajarannya. Murid itu sudah mengetahui jenis-jenis makanan sehat ya. Apalagi ternyata jenis-jenis makanan sehat itu sudah ada pada pembelajaran ya Bu Miranti ya. Iya. Oke, baik Bu Miranti. Menurut Bu Miranti nih, anak-anak sudah bagaimana sih anak-anak yang sudah memahami pentingnya makanan sehat itu seperti apa? Seperti dia memiliki keyakinan di dalam dirinya bahwa makanan yang sehat itu memang baik untuk tubuhnya. Jadi ketika mereka kalau sudah punya keyakinan kan pasti yang maunya pasti itu yang sehat gitu. Pasti kalau aku makan yang manis-manis atau yang gurih itu nggak akan baik gitu. Apalagi yang ada pengawetnya gitu. Ada keyakinan dalam diri. Jadi kalau anak sudah keyakinan itu akan menjadi kebiasaan buat anak-anak itu ketika di sekolah, gitu, di rumah ataupun di mana saja ketika sedang jalan-jalan kita pasti akan lebih memilih sehat mungkin. Kan ya, kondisi kelas Bu Miranti itu kalau misalkan semuanya menyukai makanan sehat, ideal itu ada di level 10 ya Bu ya. Sekarang kira-kira kelas Bu Miranti di level berapa? Karena setengahnya mungkin ya setengahnya juga kurang Bu yang mau suka gitu ya. Paling di level 5 Bu sekarang. Nah, kira-kira nih Bu Mira ingin meningkatkannya ke level berapa? Ke level 10 ya maunya anak-anak semua menyukai makanan sehat gitu kan itu kan bermanfaat ya. Tapi kan itu pasti membutuhkan proses yang sangat lama, membutuhkan jadi mungkin untuk saat ini di level 7 atau 8 sudah cukup terus Yang ada peningkatan dulu ya Bu Mira ya, ada progres gitu. Lebih dari 5 mungkin ya, karena untuk 10 itu agak susah juga ya Bu Mira ya. Betul. Nah Bu Mira, kira-kira apa nih yang akan dilakukan oleh Bu Mira untuk meningkatkan kesadaran pada murid Ibu agar mereka menyukai makan makanan sehat? misalnya ada semacam program ya Bu ya, program yang membuat anak-anak itu tertarik seperti masak bersama kelas itu Fitria kayaknya anak-anak akan tertarik gitu. Jadi mereka membuat makanan sendiri terus mengolahnya dan makanannya kayaknya itu akan menarik gitu. Saya jadi kepikiran Bu Fitri. Terus atau bisa juga dengan program pemberian makanan ekstra. Tapi ini kan sudah ada tuh program ekstra. Jadi rencananya kalau ekstra puding itu dengan makanan sehat, kayaknya itu juga menarik juga ya buat anak-anak kayak. Saya terpikir kayaknya itu rencana yang akan saya Menarik sekali nih Bu Mira nih. Keren nih ide-idenya luar biasa. Nah, apakah ada rencana lain selain itu Bu Mira? karena bukan orang tua ya pasti saya juga akan mengajak atau mengingatkan orang tua murid untuk berkolaborasi karena gitu agar anak-anak itu apa mau gitu konsumsi barangkali apa yang memberikan edukasi mungkin kepada orang tua murid memberikan edukasi bagaimana membuat ya makanan itu menjadi lebih menarik gitu buat anak mungkin ya. Wah, luar biasa sekali Bu Mira. Jadi nanti ke depannya Bu Mira akan mengadakan kolaborasi ya dengan orang tua gitu ya. Iya, Itu bagus sekali, sekalian edukasi berarti ya Bu Mira ya kepada orang tua. Hebat lah Bu Mira. Oke Bu Mira, dari rancangan beberapa aksi dari Bu Mira ya, kira-kira yang akan Bu Mira prioritaskan yang mana untuk dalam waktu dekat ini? Nah, saya lebih
memilih yang program itu tadi Bu Fitri, yang cooking class kayaknya saya memilih dulu kayaknya dahulukan. Karena kayaknya anaknya pasti suka gitu. Banyak praktek gitu ya, Iya, seru betul. kayaknya. Iya, Betul. iya. Baik Bu Mira, kira-kira nih apa kesulitan atau hambatan gitu yang akan Mira hadapi gitu kemungkinannya ya akan Bu Mira hadapi dalam menjalankan rencana aksi. Mungkin ya itu harus pinter-pinter menarik perhatian anak gitu. Jadi saya juga harus mencari menu yang menarik, yang kelihatan banget sayurannya dan juga buahnya. Terus saya harus mencari menu-menu yang menarik dan juga mungkin saya juga ya apa mencari waktu yang tepat mungkin ya begitu ya. Dan anak-anaknya moodnya cocok gitu. Itu mungkin. Luar biasa, betul sekali Bu Mira. Jadi kalau lebih bervariatif mungkin ya anak-anaknya pasti akan lebih tertarik. Wah, hebat sekali nih ide Bu Mira, luar biasa. Saya juga jadi merasa penasaran nih. Nah, kira-kira Bu Mira untuk mengatasi hambatan tadi gitu ya, apa yang akan Bu Mira lakukan? Harus mencari informasi dan apa ya macam ya googling lah ya Bu ya, googling, cari-cari menu yang cocok yang menarik buat anak ya. Atau mungkin saya juga akan mengajak bertanya mungkin kepada ibu, kan ada juga ya bu yang sudah mau makan itu dikasihkan, dan mungkin saya juga akan mengobrol gitu kan yang Nanti bakalan banyak ide-ide baru sepertinya ya, Iya. berkolaborasi dengan orang tua murid. Keren sekali nih Bu Mira. Bu Mira, lalu kira-kira dalam menjalankan rencana aksi Bu Mira itu apakah ada yang akan membantu Bu Mira? aja ya Bu ya, kan kita mau melaksanakan program itu di sekolah pasti harus ada kerjasama di antara kepala sekolah dan juga guru dan juga komite dan orang tua juga mungkin tadi kan dilibatkan juga untuk bertanya. Jadi pasti saya akan minta bantuan gitu sama mereka gitu. Tetap satu. Ya, orang tua juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah seperti itu ya. Jadi nanti akan menjadi program yang besar. Wah, hebat sekali nih. Jadi antusias ya. Baik Bu Mira, kira-kira kapan nih Bu Mira akan melaksanakan program ini? Ini harus terlaksana gitu. Karena saya pengen lihat juga nih anak-anak enggak kalau insya Allah lah mungkin minggu ini sudah bisa terrealisasi. Mudah-mudahan minggu ini bisa terrealisasi apa yang sudah tadi kita rencanakan dan berjalan dengan lancar. Menarik sekali Bu Mira. Saya jadi sudah tidak sabar ingin mendengarkan nanti cerita Bu Mira dalam menjalankan aksi. Bu Mira, cerita-cerita lagi ya nanti progresnya bagaimana ke depannya ya. Setelah menjalankan program tadi, Bu Mira, ini wajib nih progresnya cerita ke saya. Ya, siap. Nanti menghubungi lain. Tambah pengalaman gitu untuk saya ketika mendengarkan cerita dari Bu Mira nih. Baik Bu Mira, mungkin tadi udah 15 sampai 20 menit ya Bu Mira ya. Tidak terasa ya. Paginya mungkin pembicaraan kita dicukupkan sekian dulu Bu Mira. Bu Mira, saya ingin bertanya terakhir kira-kira apa yang sudah Bu Mira dapatkan dari pembicaraan? Jadi kekhawatiran saya ini sekarang ini sudah mulai ya sedikit ditemukan solusinya gitu ya Bu Putri. Jadi tadi dengan cerita ke Bu Putri, saya jadi muncul ide-ide untuk mengadakan program extra puding atau cooking class. Jadi ada loh dengan ini, oh iya ya gitu. Jadi terima kasih banyak ke Bu Putri. Saya jadi ada ide, solusi. Saya nggak khawatir lagi. Mudah-mudahan sih bisa terlaksana dengan lancar ya Bu Putri. Ya, ya anak semuanya gitu. Tapi progresnya nggak sampai 10. Ada perubahan ya Bu Fitri ya. Terima kasih banyak ya Bu Fitri. Mau berbagi dengan saya, mudah-mudahan apa
apa yang sudah Bu Mira rencanakan berjalan dengan lancar. Kemudian saya tunggu cerita-cerita lainnya gitu ya Bu Mira. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya Bu Mira ya. Ya, terima kasih banyak. Maaf sudah mengganggu. Terima kasih, saya pamit ya, Bu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, tadi bagaimana hasil proses coachingnya, sudah berjalan lancar kah? Alhamdulillah ya, kalau sudah berjalan lancar. Nah, setelah melakukan observasi nih bersama coach, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan nih pada saat tadi melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Kemudian mengidentifikasi, kemudian setelah itu rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Jadi sudah berhasil ya nih Ibu nih, sudah berhasil melakukan coaching ya sesuai dengan alur tirtanya gitu ya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati ya Bu ya, Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirtanya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach ya, kemudian juga tadi Ibu sudah terlihat mengidentifikasi masalah yang ada pada coach, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana-rencana aksi atau tindakan-tindakan apa gitu yang sebaiknya dilakukan gitu. Nah, jadi Ibu sudah berhasil ya, kemudian sudah berhasil juga menemukan rasa tanggung jawab ya terhadap coach. Ya, jadi terhadap coach apa sih yang akan dilakukan oleh coach, tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan oleh coach di tahap selanjutnya gitu ya, itu sudah Ibu lakukan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach ya, sudah kelihatan banget Ibu sudah fokus gitu ya di situ. Kemudian kehadiran penuhnya juga ya, kehadiran penuh Ibu sudah mendengarkan keluhan-keluhan coach dengan antusias, dengan aktif ya. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali. Iya, luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan proses coaching hari ini itu lebih sukses lagi ke depannya ya. Kemudian diberikan kemudahan-kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya ya Bu ya. Oh iya Bu, satu lagi nih, ada pertanyaan, boleh Bu? Lagi ya, nggak apa-apa ya. Saya terlalu antusias tadi setelah mengamati kegiatan coachingnya Bu Fitri gitu ya. Jadi lumayan banyak pertanyaan ya yang ingin saya ajukan gitu. Nah, satu lagi Bu pertanyaannya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya. Supaya sebenarnya lebih baik lagi. Lebih baik. Ya. Supaya lebih baik lagi gitu ya. Terus belajar ya, jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Baik, luar biasa sekali.
Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya ya. Sebetulnya walaupun tadi pada kegiatan coaching tadi sudah terlihat si alur tirtanya ya, sudah terlihat. Tapi Ibu akan lebih belajar lagi. Baik. Oh iya iya. Iya iya. Iya. Ya, harus betul-betul menggali potensi koci ya, harus kita betul-betul pertanyaannya itu harus betul-betul berbobot, harus betul-betul apa sih sehingga si kocinya itu ya jadi apa, jadi tertimbul gitu ya. Nah baik, terima kasih sekali Bu Fitri ya, sudah melakukan sesi tanya jawab bersama saya. Saya sudah diberikan kesempatan untuk mengobservasi kegiatan Ibu Fitri. Baik, terima kasih sekali Ibu. Terakhir kali ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga coaching-coaching nanti yang berikutnya Bu Fitri lebih baik lagi dan akan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Wati. Dalam kegiatan kali ini saya berperan sebagai observer. Saya sudah melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh rekan saya, yaitu Ibu Fitri dan Ibu Mira. Ada kegiatan coachingnya, Fitri berperan sebagai coach dan Bu Mira berperan sebagai coachee. Ada kegiatan coachingnya, menurut saya sudah terlihat alur tirtanya ya, di mana di situ coach sudah menyampaikan tujuan, kemudian sudah melakukan identifikasi masalah, kemudian sudah menanyakan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan, dan yang terakhir sudah menanyakan tanggung jawab yang akan dilakukannya ya. Alhamdulillah, menurut saya kegiatan coaching yang dilakukan oleh saya ini sudah sesuai dengan alur tirtanya. Kemudian juga pada saat melakukan coaching sudah kan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama present, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua sudah mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu saja refleksi yang bisa saya berikan. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.